Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Acara seminggu sekali yang biasanya aku bikin em, di penghujung minggu, EKE hari Sabtu ya. Biasanya aku naikin Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah readingan yang bebas, lepas santai, tidak berlandas, berbasis, mengacu, menuju kepada zodiak apapun, elemen apapun, apalagi individu ya tertentu atau perorangan. Ini adalah general dari energi yang ketarik saat aku baca kartu tarotku saat ini sambil aku minum kopi, sambil kita buka. Mungkin ada yang relate, ada yang resonate dengan ceritanya, tapi bisa juga tidak karena ini adalah general ya. Jadi jangan dipaksakan kalau ceritanya memang tidak sesuai, ya. Kadang-kadang ada yang tidak sesuai, tapi juga banyak juga teman-teman yang setia nonton di sini, setia nongkrong sama aku di akhir minggu ini, ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya. Jadi kita lihat ada kabar apa di secangkir kopi tarot saat ini. Ceritanya apa? Oke, kita langsung saja mulai ya. Secangkir kopi tarot. Justice, keadilan, kebenaran, kejujuran. Bisa jadi pada saat ini kamu menginginkan adanya satu keadilan dari satu situasi. Biasanya kalau misalnya ini terjadi ya, kalian mungkin selama ini berada dalam situasi yang menempatkan atau membuat kalian merasa adanya satu ketidakadilan, ya. Di sini kalau yang aku lihat seperti kalian mengadjust dan membuat penempatan-penempatan. Kalian bisa jadi melakukan sesuatu atau menuntut hal ini kepada seseorang, ya. Tetapi buat beberapa dari kalian ini adalah juga bisa kalian sedang memaintain diri kalian, kehidupan kalian lagi gitu ya. Kalian ingin untuk bisa lebih balance, lebih seimbang. Dan di sini biasanya kalau hal ini terjadi diharuskan dan ini membutuhkan kalian untuk melihat segala sesuatu dari segala sisi. Bukan hanya dari sisi kalian, tetapi juga dari sisi orang lain. Dan dari sisi-sisi lainnya yang mungkin selama ini tidak terlihat, gitu ya. Nine of Wands. Kadang-kadang kita saat mempunyai satu prinsip atau satu keinginan yang menurut kita benar, ya, kita akan fight untuk itu. Menurut gue selama ini gue nggak pernah salah kok. Jadi kamu punya satu dorongan untuk mempertahankan diri kamu. Dan mungkin selama ini apa yang kamu jalani, apa yang kamu lakukan, kamu pikir itu adalah yang terbaik untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk kehidupan kamu, dan lain sebagainya, sehingga kamu mempertahankan sesuatu. Hal seperti ini kadang-kadang bisa terjadi di dalam hubungan. Ya, dalam hubungan kadang-kadang kita menurut kita orang ini sepatutnya bersama kita. Tetapi mungkin dengan pemikiran-pemikiran ini kita jadi lupa dengan beberapa hal. Karena yang aku lihat di sini ada sesuatu yang kalian pertahankan di mana sebenarnya sesuatu ini telah melewati banyak sekali cobaan, rintangan, masalah, kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi kalian berusaha mempertahankan hal ini.
Dan ini bisa terjadi bukan hanya di dalam hubungan kita dengan orang lain dan apa yang kita lakukan, tetapi kadang-kadang hal ini adalah pemikiran-pemikiran kita, kadang hal ini bisa menjadi persepsi-persepsi kita, habit kita kadang-kadang yang menurut kita itu adalah yang terbaik. Pemahaman gua adalah yang paling benar, gitu ya. Dan kadang-kadang kita agak kurang peka. Kurang pekanya apa? Mungkin kadang-kadang dengan pemahaman itu, dengan prinsip itu, dan dengan, kebiasaan yang kita lakukan dan apa yang kita pertahankan selama ini, ada hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam satu masalah. Ataupun bisa jadi dalam mempertahankan hal ini kamu melihat banyak sekali, masalah-masalahnya. Cuman kadang-kadang karena kita merasa itu adalah benar, itu adalah yang terbaik, makanya kita kadang-kadang menempatkan diri kita, menaruh diri kita di satu tempat yang mungkin sudah saatnya kita tinggalin, gitu ya. Mungkin udah saatnya kita cari jalan lain, mungkin udah saatnya kita, ngilangin kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan kita itu seperti itu. Ini kalau yang aku bilang buat beberapa, mungkin ini adalah masalah di dalam, hubungan, gitu ya. Kita melihat bahwa hubungan ini sudah banyak masalah, orang ini sudah banyak bermasalah, dan banyak membuat mungkin kitanya sendiri menjadi sakit hati, merasa hal-hal yang gue nggak pernah cukup untuk dia selalu, nggak bisa ngargain gue, menghormati gue, setia sama gue, menjaga komitmen ini, nggak bisa melakukan apa yang gue udah lakuin ke dia, apa yang udah gue kasih ke dia nggak ngelakuin hal itu. Dan ini bisa jadi kamu menuntut kesamaan, kamu menuntut keadilan. Gue udah kasih apa aja sama lo. Gue udah berjuang setengah mati. Tapi mungkin hal ini yang perlu, yang mungkin nggak bisa kalian lihat gitu loh. Maksudnya, ya itu tadi ketidakpekaan gitu ya. Kadang-kadang kita merasa, aku merasa, dia untukku. Apakah yang kuasa semesta ini berkata sama? Dan kadang-kadang semesta dan yang kuasa memberikan sign-sign. Tetapi seringnya manusia kurang peka untuk melihatnya. Karena apa? Karena dia punya pendapat, karena dia punya pikiran bahwa apa yang menurutku benar itu yang harus kulakukan, apa yang menurutku benar itu yang harus kupertahankan. Walaupun udah babak belur, nih, kayak gini. Dan ini nggak kemana-mana. Stuck. Buat beberapa dari kalian mungkin ya, aku punya perasaan karena tadi pas lagi ngomong gitu ya, ada yang masuk message-nya. Bisa jadi kalian melihat bahwa hubungan kalian itu kalau dilihat dari sini, kalian sudah lepas dari seseorang ataupun sudah tidak punya komitmen dengan seseorang, tetapi masih ada satu ketidakterimaan. Satu ketidakterimaan dan kalian menuntut keadilan. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian lagi ada di dalam proses hukum, di mana kalian mungkin sudah sampai ke dalam tahap pernikahan dan ini masih dalam proses gitu ya. Tetapi ini kayak masih di tahap stage denial gitu loh. Dimana kalian mungkin masih belum bisa menerima hal yang terjadi di dalam kehidupan kalian, di dalam hubungan kalian. Buat beberapa dari kalian mungkin ini adalah masalah dalam pekerjaan, di mana mungkin ini ada satu komitmen kontrak dan perjanjian yang dibatalkan. Mungkin kalian kehilangan pekerjaan, mungkin kalian punya masalah di dalam hal-hal tersebut dan merasa bahwa hal ini tidak adil untukku. Karena apa? Aku sudah berusaha setengah mati sebelumnya. Dan mungkin buat beberapa dari kalian seperti kayak kerja udah
ngasih segala sesuatunya, dan mungkin kalian ngerasa bahwa proyek ini itu andil gue tuh gede banget. Gue udah bekerja keras banget, gue udah banting tulang, udah investasi segala rupa, dari tenaga, dari pikiran, dari ide, dari waktu, dan lain sebagainya. Ternyata misalnya ada masalah, dan mungkin buat beberapa dari kalian, kalian dikeluarin begitu saja dari perjanjian ini, dari kontrak ini, dari komitmen ini gitu ya. Sehingga apa? Nggak adil. Di sini kalau yang aku lihat, kalian masih belum bisa menerima, masih belum bisa let go gitu loh. Jadi masih stuck dengan hal itu, meskipun hal itu sudah ada di belakang. Ini kalau yang aku lihat, the worst is already behind gitu ya. Yang kejadian terburuknya itu happening-nya gitu loh, maksudnya event-nya itu sudah kalian lewati. Tetapi ini adalah pasca dari kejadian-kejadian tersebut yang membuat kalian nggak terima, dan kalian masih merasa mempunyai keinginan untuk menuntut keadilan gitu loh. Mungkin ada beberapa dari kalian ngerasa bahwa perlakuan seseorang tidak adil, dan kalian mungkin merasa belum mendapat penjelasan, closure, dan masih banyak unek-unek, masih banyak pertanyaan-pertanyaan kalian, masih banyak hal yang ingin kalian keluarin gitu loh, yang namanya apa ya, unek-unek gitu ya. Itu kan kadang-kadang kalau nggak keluar, yang ada itu bisa mengkonsumsi kita dari dalam gitu ya. Dan mungkin kalian masih ada hal-hal tersebut yang ingin ya kalian ngomong dengan orang itu sehingga orang itu bisa melihat. Tetapi pertanyaannya, apakah orang itu dapat mempunyai empati, bisa menempatkan diri di tempat kalian, mau untuk mendengarkan dan mengerti? Karena kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi ya orangnya ya tidak peduli. Tidak peduli dengan tidak peduli dengan orang lain. Yang menurut gua benar adalah itu, gitu loh. Yang menurut gua benar ya itu yang gue lakuin. Peduli lo sakit kek, peduli lo rugi kek, peduli lo kejang-kejang kek gitu ya, kalau ibaratnya kasarnya gitu ya, nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah apa yang menurut gue benar. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian ingin apa ya, speak up gitu loh. Mungkin selama ini kalian ya udahlah, biarin lah, gue lebih baik diem lah, udahlah gue terima aja, udahlah gue nggak usah banyak ngomong lah, udahlah. Cuman mungkin semakin hari ada satu ganjelan-ganjelan gitu ya, yang bukan berusaha, tetapi keluar dan menjadi buah pemikiran kalian, dan kalian merasa bahwa hal ini nggak bisa dibeginiin. Ya, ini ada sesuatu yang berakhir. Ini kalau yang aku lihat adalah satu komitmen, satu kontrak, deal gitu ya. Tapi ada satu hal yang berakhir. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian kehilangan seseorang ya. Cuman ini aku melihatnya ya, pilihannya adalah saat kalian ingin mempertahankan apa yang terbaik dan apa yang benar untuk diri kalian adalah untuk melakukan perubahan. Perubahan dari mindset kalian. Perubahan dari kalian melihat gitu ya, melihat satu hal, satu masalah, satu keadaan, satu situasi. Dan kalau ada orang yang memperlakukan kalian tidak adil, ya kalian jangan membiarkan itu. Mungkin selama ini kalian membiarkan hal itu terjadi. Dan mungkin di saat ini adalah kalian sedang memproses apa sih yang salah sama gue dulu, sampai gue tuh mungkin berantakan seperti ini. Apa gue terlalu percaya sama orang? Apa gue terlalu mengutamakan orang? Apakah gue terlalu memprioritaskan orang? Apa gue selalu ngebelain orang? Apa gue selalu memaklumi orang? Dan lain sebagainya.
di sini yang aku lihat, kalian harus bisa dan berani untuk juga memprotek diri kalian. Mengutamakan apa yang terbaik untuk dirimu. Dan buat beberapa orang, mungkin, apakah itu tidak egois, Kak? Sekarang kalau aku bilang, kalau kamu mengutamakan orang lain yang tidak peduli sama kamu, dengan mengorbankan diri kamu, apakah itu hal yang terbaik juga? Apakah itu bukanlah satu hal yang kejam yang kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri? Gitu. Six of Wands. Ya, karena kalau yang aku lihat di sini, ya, kalian ingin mengubah satu situasi dan kondisi yang sudah terjadi. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya luput dari perhatian kalian. Apakah hal ini, kalau kalian pertahankan, adalah baik hasilnya untuk kalian dan dampaknya terhadap diri kalian? Karena di sini aku lihat, buat beberapa dari kalian masih berusaha nih. Masih berusaha untuk menghidupkan sesuatu yang sebenarnya sudah mati. Aku udah pernah ngomong itu deh. Somewhere, ya. Tapi aku rasain ini, ya kamu ingin menjalankan lagi sesuatu ataupun mempertahankan atau menghidupkan satu hal yang sudah selesai. Di mana di sini kalian mungkin tidak melihat bahayanya, kesulitannya, masalah-masalahnya. Di sini kalian mungkin ini di dalam hubungan, kalian menutup mata gitu ya. Gue pengen balikan sama dia, gue pengen mempertahankan hubungan ini, walaupun dia sudah melakukan segala hal yang menyakiti kalian dan mungkin buat beberapa seperti sudah tidak menganggap, menghargai, apalagi lah gitu ya, yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang memang seharusnya yang berada berpasangan sama kita pastinya harusnya bisa saling menghormati, bisa saling mengerti, bisa saling memahami, bisa saling menghargai. Tetapi apakah kalian berhadapan dengan orang yang sama? Yang satu, yang seimbang. Nah ini, apakah kalian berhubungan dengan orang yang seimbang? Yang punya rasa, yang punya visi, misi gitu ya, juga sama. Atau kalian berhubungan dengan orang yang tidak seimbang, tidak punya mutual feeling, atau punya keinginan-keinginan. Karena kalau yang aku lihat di sini, sebenarnya yang pihak satunya kalau ini berhubungan dengan seseorang, pihak satunya ini sudah tidak punya satu interest gitu loh untuk mempertahankan apapun ini antara kalian. Tapi dikarenakan mungkin saat ini situasi perasaan dan pikiran kalian tuh lagi berantakan, kalian bisa jadi punya indikasi untuk melakukan hal-hal yang bisa jadi malah membuat kalian ke posisi yang lebih runyam lagi gitu loh. Jadi makanya di sini kalau yang aku lihat, take your time, ambil waktu, beri kesempatan buat diri kamu ya untuk melonggarkan segala hal yang kayak bikin kamu tense gitu loh. Alihkan perhatian kamu dari misalnya hubungan yang sudah berlalu,
dari segala hal yang menyebabkan kamu pusing, stres, dan lain sebagainya, sakit hati, pikiran. Karena apa? Kebiasaan kita di saat kita punya satu masalah dan sebenarnya masalah itu sudah berlalu dan kita harus move on. Terkadang-kadang terkadang kita malah membuat diri kita stuck dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita yang kita fokuskan ke masalah yang udah lewat itu, ke orang yang sudah di masa lalu, ke hubungan yang sudah di masa lalu, ke masalah-masalah yang udah di masa lalu. Dengan apa? Ketidakterimaan kita, dengan seandainya gitu ya. Kita jadi membuat kitanya sendiri jadi punya satu amarah, jadi punya kesedihan, jadi punya kekecewaan, itu naik lagi. Dan kita bergulat. Kamu kalau ngelihat ya, ada orang misalnya, ada tali-tali banyak di sekeliling tubuhnya. Kalau dia panik, ya, dia panik, dia goyang-goyang badannya, dia panik, dia bergerak ke sana kemari, itu akan makin lama makin ngeribet dirinya, makin ngelibet itu tali-talinya dan membuat dia akan jadi sesak dan dia kehilangan napas. Dia akhirnya nggak bisa bergerak. Tetapi kalau kamu pelan-pelan, kamu bisa melonggarkan pelan-pelan gitu ya. Makanya takes time. Ini yang aku lihat adalah satu situasi yang membutuhkan kamu untuk mengizinkan diri kamu mengambil waktu. Mengambil waktu dengan sabar ya, dengan sabar pada dirimu sendiri, dengan proses ini, dengan waktu. Eight of Wands, ya, stuck ya. Eight of Cups, Ace of Wands. Ingin kembali. Bisa jadi ini orang yang pengen kembali kepada kamu, tapi kamu tidak melihat. Mungkin buat beberapa dari kamu ingin merevive sesuatu. Cuman kamu mungkin tidak melihat motif yang ada di dalam kepala mereka. Kenapa mereka kembali? Nah, di sini pikirkan baik-baik. Apakah ini hal yang terbaik atau tidak? Eight of Swords. Ya, ada seseorang yang mau kembali dan berusaha memperbaiki sesuatu yang sudah rusak berantakan. Tetapi aku melihat ada satu pihak. Ini kan pastinya kalau ada interaksi kan berarti antara lebih dari satu orang gitu ya. Lawannya ini sudah tidak punya interest. Dia pengen lepas kok. Nih, Devil card dalam keadaan terbalik, Eight of Swords dalam keadaan terbalik. Dia pengen lepas. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ada masalah juga dengan keluarga di sini. Ada masalah dengan keluarga. Buat beberapa dari kamu mungkin ini perpisahan kamu dengan seseorang mungkin diakibatkan dari adanya pihak keluarga yang tidak menyetujui. Dan mungkin buat beberapa dari kamu sudah buyar dengan seseorang dan setelah kamu melewati proses penyembuhan, pemulihan dan lain sebagainya, saat dia kembali mungkin orang-orang terdekat kamu tidak agak against gitu loh. Jadi kayak masa sih lo mau gitu loh. Bahkan ada mungkin sampai yang kalau ini sudah sampai ke ranah keluarga, maksudnya mungkin kamu cerita atau mungkin mereka melihat perilaku gitu ya dari orang yang sudah meninggalkan kamu, menelantarkan kamu dan lain sebagainya.
dan mereka ngelihat apa saja, kesulitan apa saja, dan penderitaan dan luka apa saja yang mereka sebabkan terhadap kamu, saat orang itu berusaha balik ke kehidupan kamu, pastinya orang yang sayang dan peduli sama kamu akan membuat kamu, akan berusaha menghentikan untuk kamu tuh nggak kejeblos lagi. Karena mereka tahu, orang ini mungkin menyusahkan kamu dan perilaku-perilakunya itu melukai kamu gitu loh. Orang yang sayang sama kamu, teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya, yang sayang sama kamu dan peduli, pastinya akan berusaha supaya kamu nggak kejeblos lagi, supaya kamu nggak luka lagi, supaya kamu nggak sakit lagi, gitu loh. Nah, di sini kalau yang aku lihat ya kamunya masih, ada kayak rasa terburu-buru gitu loh, terburu-buru untuk mengambil satu sikap, tindakan, keputusan. Dan di sini aku lihat semua semua pesannya adalah ambil waktu, jangan terburu-buru. Lihat yang benar, apa yang baik untukmu, bukan apa yang menurut kamu baik. Kadang-kadang kita melihat sesuatu baik, padahal itu udah beracun, gitu ya. Nah, ini harus benar-benar buka mata, buka pikiran, buka hati, dan berani untuk menghadapi si kebenaran itu, gitu loh, menghadapi si kebenaran itu dan berani untuk mengucapkan, mempertahankan si kebenaran itu. Walaupun hal itu misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kadang-kadang apa yang kita butuhkan tidak selalu apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita inginkan tidak selalu kadang-kadang apa yang kita butuhkan. Gitu. Dan aku lihat di sini bisa jadi ada seseorang yang ingin ingin kembali gitu loh, ingin membuat si komitmen ini mungkin bisa berjalan lagi. Cuman di sini kalau yang aku lihat dari pesannya, lihat yang benar, jujur pada dirimu, jangan hanya jujur karena kamu mau hal tersebut, orang tersebut. Jujur apakah ini adalah yang terbaik? Karena apa di sini? Kamu tidak di sini ada indikasi atau ada pesan bahwa kamu mungkin ada hal-hal yang tidak terlihat, ada hal-hal yang luput dari penglihatan kamu yang perlu kamu lihat dengan baik. Gitu. Begitu. Buat beberapa dari kamu mungkin yang tadinya orangnya hilang gitu ya, orangnya hilang tanpa pesan, tanpa jejak, tanpa kabar. Tiba-tiba balik lagi. Dan di sini mungkin kamu menuntut keadilan itu sama dia tentang kenapa lo begitu sama gua gitu lah. Dan mungkin kamu berusaha, kalau dibilang mempanis kayaknya terlalu berat ya, maksudnya heavy word gitu. Tapi kayak ya kamu pengen dia merasakan apa sih yang gua rasain selama ini dengan segala perilakunya dia. Gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah lakukan sesuatu yang memang terbaik untuk diri kamu. Ya? Oke, ini adalah cerita-cerita dari energi hari ini yang aku lihat dari kartuku. Semoga bermanfaat, semoga ada yang berguna mungkin, tapi kalau misalnya tidak ya bisa jadi hiburan teman ngobrol kalian di akhir minggu ya. Terima kasih udah nongkrong di sini sama aku. Selamat berakhir pekan, beri waktu ya, dalam proses tidak ada yang instan. Oke. Sampai ketemu lagi. Namaste.